Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Eka Budianto dengan NIM akhir 160. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah regulasi pengaturan desa dengan proyeksi desa yang ada di Indonesia. Mengenai regulasi yang ada pada pengaturan di desa, kita perlu mengetahui apa itu desa. Nah, desa sendiri adalah kesatuan masyarakat umum yang dimana masyarakat umum ini mempunyai batas-batas wilayah tersendiri dan bisa mengatur kehidupannya sendiri. Mengenai regulasi pengaturan desa ini berkembang dari era kolonial hingga era sekarang mengikuti kehidupan politik dan sosial perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Pada masa kolonial, pada saat itu regulasi desa diatur pada pasal 118 junto pasal 121 IS atau yang bisa disebut Industri State Regeling, yang mana pada saat itu dikenal dengan istilah Persekutuan Bumi Putra, desa pada daerah Jawa, nagari pada daerah Minangkabau, marga, lalu haminte, dan masih banyak istilah lainnya. Pada saat itu desa merupakan suatu kumpulan masyarakat adat yang mana hukumnya berjalan sesuai dengan masyarakat adat itu sendiri. Pada masa awal kemerdekaan, desa diatur pada pasal 18 penjelasan 2 UUD 1945. Lalu selanjutnya regulasi lebih lanjut diatur pada UU nomor 19 tahun 1965 tentang pembentukan desa praja dan daerah otonom adat. Tetapi tindakan lebih lanjut tentang UU nomor 19 tahun 1965 ini tidak ada kelanjutan karena tidak sesuai atau bertentangan jiwa dan asasnya dengan pasal 18 penjelasan 2 UUD 1945 baru. Desa ini, regulasi mengenai pengaturan desa ini semakin kuat karena adanya pengaruh sentralisasi yang disebabkan oleh UU nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang mana pada UU ini mencoba menyatukan konsep desa dengan struktur pemerintahan desa yang seragam menggantikan sistem adat. Tidak hal yang sejajar adalah otonomi desa ini bukan otonomi pemberian seperti otonomi pada kabupaten, pada kota. Jadi desa ini adalah otonomi asli. Desa ini mengalami perubahan regulasi yang mana lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya terdapat regulasi mengenai pemerintahan desa, menyebabkan hukum ini memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Jadi desa di sini diberikan ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Selanjutnya pada UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 6 tahun 2014 semakin memperkuat otonomi daerah itu sendiri. Dari masa kolonial hingga masa reformasi sekarang, sejarah mengenai pengaturan desa ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hingga saat ini desa berkembang dan mempunyai otonomi khusus untuk mengatur mengenai jalannya kesejahteraan yang ada pada masyarakat desa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan berbicara mengenai proyeksi desa dengan mengambil studi kasus Desa Ponggo. Desa Ponggo adalah salah satu desa yang berada pada di Klaten, Jawa Tengah. Nah, Desa Ponggo ini mengalami banyak kesulitan atau menghadapi banyak masalah seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya infrastruktur yang membuat Desa Ponggo ini dilabeli dengan desa yang tertinggal. Keberhasilan ini tentu meningkatkan pendapatan yang didapatkan oleh Desa Ponggo itu sendiri. Tercatat pada tahun 2017, Desa Ponggo ini dari 80 juta naik menjadi 3,9 miliar. Lalu pada saat itu, setelah dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik, potensi desanya naik lagi menjadi 14,2 miliar. Dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata pengucapan yang sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.